Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih minta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya disebutkan dalam hadis, man shalal isya fi jama'atin fa kannama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seolah-olah seperti salat separuh malam. Masya Allah. Faman shalat fajra, dan barang siapa yang salat fajar fi jama'atin, berjamaah, maka faka'annama qamal lailah, maka seolah-olah dia salat semalaman. Masya Allah, luar biasa. Ini merupakan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan beramal sedikit tapi memiliki pahala yang luar biasa. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya yakin bahwasannya kita akan meninggalkan dunia ini. Kita yakin bahwasannya ada hari setelah kematian begitu. Dan perjalanan pertama setelah ketika kita meninggal dunia adalah kita bertemu dengan namanya alam kubur. Mudah-mudahan kita ketemu di alam kubur. Mudah-mudahan. Karena nanti ada orang yang dia langsung bertemu dengan hari kiamat. Dan orang yang bertemu hari kiamat adalah orang yang disebutkan seburuk-buruknya manusia, adalah orang yang bertemu dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita ketemu dengan alam kubur saja, gitu ya. Dan ketika seorang di alam kubur ini ada ujian, ada fitnah kubur. Fitnah artinya adalah ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang menanyai kita ketika kita dikuburkan di dalam liang lahat, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan teman-temannya, kita di situ sendirian, maka kita didudukkan kemudian ditanya oleh malaikat. Inilah ujian pertama kali, dan inilah penentu kejadian-kejadian selanjutnya. Apakah selanjutnya itu lebih mudah atau akan lebih berat? Yaitu ketika manusia sedang diuji di alam kubur ini. Kita ditanya oleh malaikat. Di antara pertanyaannya adalah tentang Rabb kita. Siapa Rabb kita? Man Rabbuk? Mungkin banyak orang yang bisa menjawab Rabbi Allah saat di dunia, tapi belum tentu dia bisa menjawab Rabbi Allah ketika dia bertemu dengan malaikat ini. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang seperti sebuah kuis, tidak. Tapi pertanyaan ini membawa konsekuensi. Bagaimana seorang bisa mengucapkan Rabbi Allah kalau seandainya dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia bisa menjawab Rabbi Allah kalau dia enggak pernah tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia bisa menjawab Rabbi Allah kalau seandainya dia enggak pernah meletakkan dahinya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mendudukkan kedudukan Allah taala? Bagaimana dia bisa
menjawab Rabbi Allah. Oleh karena itu hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan harapan nanti ketika kita di alam kubur kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu? Dan inilah yang disyaratkan oleh Imam Muhammad dalam kitabnya Ushulus Salasah. Kita wajib mengetahui tentang ilmu, di antaranya wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bisa mengenal Allah taala, maka dia akan bisa meletakkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya adalah man nabiyyu, siapa nabimu? Ini juga sama, bukan pertanyaan seperti kita menjawab pertanyaan ujian, tidak. Tapi ini juga pertanyaan yang ada konsekuensinya. Bagaimana seorang bisa menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak pernah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dia bisa menjawab Nabi Muhammad SAW, Nabiku adalah Muhammad SAW, sementara dia tidak pernah mengenali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana nasihat-nasihat beliau kepada umatnya? Bagaimana seorang bisa menjawab Nabi Muhammad SAW, Nabiku adalah Muhammad SAW, ketika kita nggak pernah tahu siapa itu Muhammad bin Abdullah? Maka hendaknya kita mempelajari bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang beliau ajarkan. Sudah kita mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW? Sudah kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang mudah-mudahan dengannya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah menyebutkan, aku merindukan saudara-saudaraku. Maka pada saat mengatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? La bal antum ashabi, tidak, bahkan kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang datang kemudian yang belum pernah melihat aku, akan tapi dia mengikuti ajaranku. Inilah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang demikian. Kemudian di antara pertanyaan yang lain adalah tentang agama. Ma dinuka, apa agamamu? Ini pun sama, pertanyaan bukan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan yang membawa konsekuensi. Bagaimana seorang bisa mengatakan dinil Islam, sementara dia tidak pernah mempelajari agama Islam sedikit pun, atau enggan mempelajarinya, atau tidak mau mempelajarinya, atau berat untuk mempelajarinya? Bagaimana dia bisa mengatakan dinil Islam? Oleh karena itu, jamaah semua, saya nasihatkan pada diri saya dan panjenengan semuanya, antum semuanya, marilah kita berusaha mempelajari agama ini, yang mana agama inilah agama yang paling benar, yang terbaik, yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengikutinya. Allah Ta'ala menyebutkan, waman
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Makanya kita hendaklah siapkan dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Kita diberi umur panjang oleh Allah Ta'ala, adalah kita gunakan. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti, ketika di mana di hari tidak akan bermanfaat harta benda dan juga anak laki-laki, melainkan seorang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang pasrah, hati yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kehidupan kita serta masuk dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.